Ini saya mengundang bintang tamu ya. Bintang tamu Tabanan Sport Podcast ini, beliau adalah mencatat sejumlah prestasi ini. Pertama, pernah sebagai juara PON ke-20 di Papua tahun 2021 meraih medali emas, luar biasa ya. Dia juga pernah mewakili Indonesia di kejuaraan dunia pencaksilat di Singapura tahun 2018. Waktu itu belum berhasil ya, masih, dan akhirnya beliau berhasil meraih medali perak di kejuaraan pencaksilat tingkat dunia juga di Malaysia di Kota Malaka. Ya. Ini bulan September ya, lolos di babak kualifikasi PON. Ya, betul. Di Solo ya. Solo kemarin ya. Nah, goals maunya itu jadi apa? Ketika kita udah punya tujuan, tentunya harus tekun ngejar semuanya itu. Salah satunya harus latihan. Jadi atlet itu harus punya cita-cita, punya target yang jelas. Betul. Seperti apa sih, apa yang perlu dibenahi gitu? Kalau saya pribadi sih untuk di Tabanan kita kan sudah pasti sarana dan prasarana bisa ditingkatkan untuk kenyamanan seorang atlet untuk berlatih tentunya. Susah mengatur waktu. Selama ini sampai ada yang bisa diatur nggak waktunya selama Wahyu berkarir di olahraga ini? Terus waktu PON di Papua itu juga kemarin waktu penyisihan pertama ketemu DKI, tangan saya patah. Oh iya bener ya. Tapi nggak tahu pada saat itu. Masih dipaksa main, dikira bengkak biasa, cuman sampai Bali ternyata patah. Jadi juara bisa diraih pada saat tangan patah sebenarnya itu dia. Tapi secara inilah income misalnya itu sah ya. Tapi ketika mereka sudah tidak produktif, anggaplah pensiun ya. Apalagi karena sakit, cedera, sehingga harus berhenti menjadi atlet. Menurut Wahyu penting tidak atlet-atlet itu menekuni, mempelajari dunia usaha, sebut sajalah ekonomi kreatif lah. Nah, kemarin kan pas pembukaan ini, pas pembukaan kejuaraan pencaksilat Piala Bupati Tabanan 2023, Wahyu ini sempat ditanya loh, sempat ditanya sama Bapak Bupati Tabanan, karena kami juga dari KONI sempat cerita kepada beliau bahwa pencaksilat Tabanan punya atlet-atlet yang sudah go nasional dan internasional. Nah ini harapan Wahyu kepada Pak Bupati ini ada nggak ya, sebagai teman, sebagai beliau sebagai pimpinan daerah? Salam olahraga di Tabanan Sport Podcast. Baik, selamat pagi kawan olahraga, selamat pagi Semeton Bali dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya di Tabanan Sport Podcast, media belajar informasi dan komunikasi keolahragaan Tabanan. Dan pagi ini saya mengundang bintang tamu ya. Bintang tamu Tabanan Sport Podcast ini, beliau adalah Ikade Wahyu Rihartanagiri yang akrab dipanggil Wahyu ya. Nah, Wahyu ini adalah salah satu atlet pencaksilat andalan Kabupaten Tabanan, andalan Bali, bahkan andalan Indonesia di berbagai event internasional, nasional, dan tentunya di event-event daerah yang bergengsi. Dan pagi ini sengaja kami undang. Selamat pagi Wahyu. Pagi, selamat pagi Pak. Sehat? Sehat ya? Sehat. Ya, ini Wahyu hadir di studio sehubungan juga sedang berlangsungnya kejuaraan pencaksilat IPSI Piala Bupati Tabanan tahun 2023, yang mana hari ini sudah berlangsung hari keempat, dan kemarin tanggal 7 Desember sudah dibuka secara resmi oleh Bapak Bupati, Bapak Komang Gede Sanjaya. Dan kejuaraan pencaksilat ini juga tentu menjadi ini ya, penting bagi perkembangan olahraga pencaksilat di Kabupaten Tabanan, khususnya Bali dan Indonesia. Jadi hari ini kita bincang-bincang santai ya Wahyu ya. Nah, ini kan Wahyu menurut catatan kami di KONI, di mana-mana lah ya. Jadi Wahyu sudah berhasil mencatat sejumlah prestasi ini. Pertama, pernah sebagai juara PON ke-20 di Papua tahun 2021 meraih medali emas, luar biasa ya. Itu waktu itu sendiri ya? Berapa atlet Bali yang meraih medali emas di PON Papua? Waktu PON di Papua itu kemarin kita berangkat dengan 24 nomor kalau tidak salah, menyumbang 1 medali emas saja.
Jadi 24 nomor dan 1 emas untuk Bali dan itu disumbangkan oleh Wahyu ya. Wah, betul. luar biasa dia. Dan Wahyu juga pernah mewakili Indonesia di kejuaraan dunia pencaksilat di Singapura tahun 2018. Waktu itu belum berhasil ya, masih. Dan akhirnya beliau berhasil meraih medali perak di kejuaraan pencaksilat tingkat dunia juga di Malaysia di Kota Malaka bulan Juli. Wah, luar biasa ini. Jadi sudah go internasional sebenarnya Wahyu ini, dan dia adalah orang Tabanan ya. Inilah mudah-mudahan seperti ini salah satu hal-hal yang mungkin membuat kita menjadi bangga jadi orang Tabanan ya. Nah, ini kita ngomong prestasi dulu nih untuk Wahyu supaya ada ininya lah, ada informasi yang berharga buat teman-teman nih. Nah, ini kan juga Wahyu tahun ini bulan September ya, lolos di babak kualifikasi PON. Ya, betul. Di Solo ya. Solo kemarin ya. Nah, ini Wahyu juga lolos mewakili Bali untuk tampil nanti di Pekan Olahraga Nasional yang ke-21 di Sumatera Utara dan Aceh. Jadi begitu teman-teman di rumah, jadi PON akan berlangsung tahun 2024 ini di 2 provinsi, Aceh dan Sumatera Utara. Dan Wahyu salah satu atlet Tabanan yang lolos membela Bali di PON. Oke, semoga berhasil nanti ya. Nah, saya balik ke belakang sedikit ini. Wahyu tahun berapa sih mulai latihan pencaksilat? Bisa cerita sedikit? Kalau saya mulai latihan silat itu di kelas 4 SD kalau nggak salah, umur 10 tahun waktu itu. 10 tahun sudah mulai belajar ikut bergabung di pencaksilat. Apa nih biasanya kan di pencaksilat banyak perguruan itu. Kalau yang di Perisai Diri. Oh, perguruannya Perisai Diri. Ya, perguruannya Perisai Diri. Ya, jadi Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia Kabupaten Tabanan itu terdiri dari beberapa perguruan dan Wahyu salah satu anggota di perguruan Perisai Diri ya. Betul. Oke. Kelas 4 SD berarti usia hampir sekitar 10 tahun ya? Ya, 10 tahun. Sampai sekarang masih ya? Sampai sekarang. Wah, udah belasan tahun beliau, si Wahyu ini masih tekun tentunya disiplin ya untuk bisa jadi juara dunia, tampil di tingkat nasional dan dunia itu tidak mudah, butuh kedisiplinan dan tentu latihan keras ya. Betul sekali, Pak. Nah, ini soal latihan ya. Soal latihan apa sih kiat-kiat Wahyu untuk bisa menjadi atlet berprestasi itu, ada hal yang khusus nggak buat adik-adik di rumah ini? Kalau saya pribadi untuk latihan-latihan, intinya kita itu harus tahu kita harus konsisten sama diri kita, harus punya goals, maunya itu jadi apa. Ketika kita udah punya tujuan, tentunya harus tekun ngejar semuanya itu. Setelah satunya harus latihan. Jadi atlet itu harus punya cita-cita, punya target yang jelas. Betul sekali. Nah, peran pelatih dan program kepelatihan ini penting tidak dalam proses menuju prestasi itu? Kalau itu sangat penting karena tanpa pelatih kita tidak akan bisa ada di titik sekarang gitu. Karena kita sama pelatih itu sama-sama saling membantu. Dia yang melatih dan dia juga yang melihat kekurangan kita, apa kurangnya, dia yang memperbaiki, membuat di program. Kita sebagai atlet ya nurut-nurut saja. Jadi peran pelatih sangat penting dalam perkembangan atlet ya, dalam pembinaan atlet. Nah, ini dari kurun belasan tahun terakhir ini Wahyu di arah pasti ya. Kalau yang puncak event yang pernah diikuti yang kejuaraan dunia itu ya? Ya, puncaknya itu di kejuaraan dunia. Ya, untuk PON sudah berapa kali ini? PON kebetulan baru sekali, kemarin di Papua itu PON pertama kali saya. Ya, untuk membela Tabanan di Porprov sudah berapa kali? Dihitung dari 2015 berarti 4 kali Porprov. Iya, jadi Wahyu ini di pencaksilat sudah membela Kabupaten Tabanan di Pekan Olahraga Provinsi Bali sudah 4 kali ya? Iya, 2015, 2017, 2019 dan 2022. Betul. Ya, mudah-mudahan nanti tahun 2025 kan ada PON Porprov lagi. Ya. Itu masih bisa main untuk mewakili secara umur, mungkin secara ketentuan. Untuk di silat umur masih bisa dan tidak ada
batasan-batasnya sih tidak ada, bisa Tidak ada. main ya. Masih belum juara SEA Games kan kebetulan Tiang belum pernah main SEA Games. Oh belum ya? Ya, jadi masih bisa main karena di kejuaraan dunia itu cuma single event hitungannya, jadi di Porprov bisa main. Oh ya, jadi ada itu kebijakan dari IPSI secara nasional ya. Betul. Jadi ada apa namanya persyaratan-persyaratan ini untuk ini. Baik, ini kan kita namanya orang Tabanan ya. Olahraga ini kan penting ya. Apa namanya? Sepertinya sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat keseharian lah. Jadi olahraga ini sepertinya tidak pernah mati. Seperti seni, menari, menabuh, olahraga ini selalu diminati oleh masyarakat. Nah, kira-kira kalau bicara atlet andalan ya, atlet unggulan ini pencaksilat ya, menurut catatan kami kan pencaksilat di Tabanan ini salah satu cabang olahraga yang selalu sudah memiliki tradisi bermedali emas di Porprov, bahkan atlet-atletnya sudah go internasional. Nah ini menurut Wahyu apa sih yang perlu ditingkatkan kembali dari kondisi yang ada sekarang untuk kedepannya seperti apa sih, apa yang perlu dibenahi gitu? Kalau saya pribadi sih untuk di Tabanan kita kan sudah pasti sarana dan prasarana bisa ditingkatkan untuk kenyamanan seorang atlet untuk berlatih tentunya. Karena kendalanya seperti itu, ketika kita latihan peralatan belum ada, jadi kita terhalang. Tapi kami sebagai atlet kan mandiri. Di rumah peralatan mungkin di ranting masing-masing juga ada, bisa kami bawa sendiri, tidak mengurangi semangat kami untuk berlatih tentang sarana dan prasarana. Faktor sarana prasarana membuat kenyamanan. Iya, betul. Kenyamanan berlatih. Jadi seorang atlet, seorang pelatih mungkin butuh sarana yang kenyamanan ya, kenyamanan. Sarana prasarana penting ya dalam menunjang pembinaan itu. Ya, kita catat lah ya, nanti kita sampaikan. Mudah-mudahan pemerintah Tabanan ini bisa mendengar juga. Ya, selama ini sudah banyak sih kita didukung sama pemerintah Tabanan, tetapi kita berharap ya, namanya harapan, mudah-mudahan nanti kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga di Tabanan dapat perhatian ya, terus dapat perhatian, dan kayaknya mulai kita diajak komunikasi, dan mudah-mudahan untuk silat ke depan ini bisa mempertahankan tradisi bermedali dan atlet internasionalnya ya. Nah ini saya dengar ya, sebagai atlet itu kan pasti banyak tantangan ya, banyak kecemasan juga. Nah misalnya apa sih yang paling menantang dalam selama karir Wahyu sampai saat ini, apa sih yang tantangan yang Wahyu lihat, dan apa ya kendala atau kecemasan yang pernah terjadi, bisa cerita nggak? Kalau ini ya. Wahai semua masyarakat Tabanan yang terbagi di 10 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Marke, Baturiti, Penebel, Pupuan, Selemadeg, Selemadeg Barat, Selemadeg Timur, Kediri, Kerambitan, dan Kecamatan Tabanan. Ayo bersama-sama berjuang membangun Tabanan dengan tetap bergandengan tangan yang berlandaskan filosofi warna tridatu. Warna merah melambangkan keberanian, hitam melambangkan kewibawaan, dan warna putih melambangkan kesucian. Ayo rapatkan barisan, kita kobarkan semangat gotong royong untuk wujudkan Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Kalau tantangan saya sebagai atlet itu, satu, pintar-pintar mengatur jadwal dengan kesibukan atau kegiatan. Kalau semasih dulu di zaman masih sekolah atau kuliah, masih kita bisa mengatur waktu itu berlatih dengan kegiatan di luar sekolah, kayak bermain. Kita kan juga anak muda ya, anak muda tentunya bisa dibilang kita itu membuang masa muda kita demi mengejar prestasi tersebut gitu. Jadi tantangannya seperti itu ya, kalau di masa-masa masih sekolah itu ya seperti itu. Kita mengatur waktu, betul-betul mengatur waktu. Kalau sekarang karena sudah bekerja, tanggung jawab juga semakin tinggi. Sudah tamat kuliah juga ya? Ya, sudah tamat kuliah dan sudah bekerja. Jadi kita harus pintar-pintar waktu, berlatih, bekerja, dan kebetulan juga yang ada bisnis, mengejar bisnis. Nah, disitulah tantangannya sebagai atlet
kita mempertahankan gelar kita. Wah menarik nih ya, menarik. Jadi Wahyu ini tidak hanya sibuk di dunia olahraga. Iya. Nah ini kan perlu penjelasan ini yang khususnya di atlet-atlet yang usia sekolah ini ya. Kadang-kadang mereka harus bertanding, harus izin kepada kepala sekolah, harus dispensasi, mungkin juga menjelang ujian ulangan umum harus harus hadir dalam sebuah pertandingan. Ini kan betul. Susah ya mengatur waktu. Selama ini sampai ada yang bisa diatur nggak waktunya selama Wahyu berkarir di olahraga ini? Untuk yang saya jalani sebelumnya Astungkara bisa diatasi semua, dan kebetulan juga saya minta kebijakan dari guru-guru mungkin di sekolah dulu, karena kan kita tidak lepas dari tugas sebagai seorang murid. Mungkin kita minta kebijakan agar diringankan karena kita juga fokus untuk berlatih dan mengejar prestasi. Artinya faktor dukungan sekolah ini sangat menentukan ya. Sangat penting. Nah ini Bapak Ibu guru di rumah, mungkin Bapak Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan, untuk bisa menjadi atlet berprestasi ini kan banyak anak-anak usia sekolah ya. Iya betul sekali. Sepanjang kegiatan itu kegiatan resmi mengharumkan nama daerah, nama bangsa, mudah-mudahan nanti izinnya bisa dilancarkan. Nah ini ya harapannya, karena biasanya kalau siswa kan masih takut-takut tuh. Iya betul, Pak. Apalagi menjelang ulangan ya, belum belajar, belum latihan. Nah ini yang betul ya, Bapak Ibu guru di rumah, mudah-mudahan atlet-atlet yang masih berstatus pelajar bisa nanti dikoordinasikan dengan induk organisasinya, dengan KONI, sehingga diberikanlah dispensasi dan izin untuk bertanding. Ya. Benar sekali, Pak. Nah itu ya, jadi nggak cemas lagi tentang izin-izin ya. Namanya remaja, anak-anak kan masih belum berani ya. Baik, nah ini olahraga juga tidak lepas dari risiko ya. Risiko, saya juga membaca beberapa atlet mengalami risiko cedera, dan secara teoritis risiko cedera itu bisa diminimalis oleh program latihan yang benar dan juga sport science. Nah tapi Wahyu pernah cemas nggak terhadap risiko cedera ini? Kalau saya sih cedera itu belakangan ya. Yang penting maksimal dulu. Kebetulan juga saya cederanya lumayan banyak sebenarnya. Sering juga. Sering juga ya. Kayak Pomnas 2019 itu di final ACL-nya robek. Tapi ya masih bisa dipaksa. Astungkara juara waktu itu. Iya. Terus waktu PON di Papua itu juga kemarin waktu penyisihan pertama ketemu DKI, tangan saya patah. Oh iya benar ya. Tapi nggak tahu pada saat itu. Masih dipaksa main, dikira bengkak biasa. Cuman sampai Bali ternyata patah. Jadi juara bisa diraih pada saat tangan patah sebenarnya. Wah di Papua luar biasa ini. Berarti itu bukan apa tadi nggak ngerasa kalau tangannya udah patah ya? Kebetulan bengkaknya besar. Cuman waktu itu kan di PON ada dibilang itu kalau juara harus tes doping. Jadi kita mau minum obat anti nyeri takutnya kena doping ya, ditahan-tahan aja, istirahat malamnya susah. Padahal itu obat sebenarnya, bukan doping ya. Betul tapi sekali. Demi sebuah prestasi, tekad yang kuat, kita sampai nggak ngerasa sakit ya. Dan juara. Nah ini luar biasa ya. Tapi nah ini bagaimana sih kita menjelaskan kepada teman-teman generasi adik-adik silat ini bahwa cedera itu juga bukan berarti sesuatu yang membuat kita trauma ya, tetapi itu bisa dipelajari. Risikonya bisa dikurangi dengan teknik yang benar ya. Nah itu ya, makanya penting sekali kalau bicara olahraga prestasi ini kita betul-betul ada aturan-aturannya yang jelas ya, tidak boleh sembarangan. Nah itu bedanya mungkin dengan olahraga rekreasi, olahraga pendidikan. Kalau pendidikan mungkin lebih ke sport science-nya, olahraga rekreasi lebih ke hiburan dan sebagainya. Oke. Nah ini harapan tadi kan disebut sarana prasarana penting, tekad dari atlet juga sangat menentukan. Harapan potret pelatih dan kepelatihan cabang olahraga silat ini apa yang mungkin saran-saran yang perlu disampaikan ini, yang apa yang perlu dibenahi gitu loh untuk di kepelatihan di pencak Untuk di pencak silat sih sekarang udah banyak ada pelatih-pelatih muda yang bersertifikasi internasional, bersertifikasi nasional. Kawanan ya? Ya, karena sekarang di silat itu kalau nasional pelatih itu harus bersertifikasi nasional. Jadi dari sana mereka sudah belajar tentang program, gimana membangun
sebuah program untuk menuju ke suatu event. Kalau di zaman dulu kan masih yang penting atletnya capek seperti itu ya. Kita di sekadar latihan aja lah. Kalau sekarang udah lumayan membaik menurut saya. Oh jadi Tabanan sudah banyak memiliki pelatih-pelatih yang mengantongi sertifikat nasional. Iya. Jadi pelatih-pelatih itu sebenarnya dulu kan seorang atlet juga kan? Iya betul sekali. Nah, jadi kalau enggak atlet dia tidak akan mengerti tentang tes untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi pelatih tersedia di Tabanan. Sarana prasarana ada tapi belum maksimal ya. Iya. Nah, ini perlu dibenahi khususnya dalam pelaksanaan pemusatan latihan. Betul, mungkin ya perlu ada tempat khusus untuk mungkin tidak hanya silat lah, tapi olahraga bela diri lainnya yang lebih representatif. Nah, tadi kan Wahyu nih, sorry nih agak padat sedikit nih. Wahyu tadi cerita bahwa sudah tamat ya sekarang ya? Ya, saya tamat kemarin 2019, cuman karena kebentur COVID dan PON, wisudanya di tahun 2021 setelah PON. Tamatnya 2019, Ya. wisudanya 2021. Itu kan ada pandemi COVID-19 plus persiapan PON ke Papua. Ya, Nah, betul sekali. nah ini luar biasa ini tantangan atlet Tabanan dan mungkin semua di Indonesia. COVID itu sempat memberikan jarak kita ya. Ya, betul. Waktu itu bagaimana program latihannya waktu COVID? Berarti waktu COVID itu dulu kan PON-nya mau diselenggarakan di tahun 2020. Karena Bener. COVID melonjak di seluruh Indonesia, PON diundur menjadi tahun depannya. Nah, dari situ dah kita mulai susah kendala ya. Sebenarnya kita seperti merasa digantung nih Pak. Ya, Sebenarnya kapan sih PON-nya gitu? Kita udah persiapan tapi kok mundur gitu. udah latihan, Iya. PON-nya masih jadi nggak kan Iya, gitu ya? Karena waktu itu COVID semakin parah gitu. Terus ya syukurnya pas itu PON-nya tetap diselenggarakan tapi dengan konsisten dengan apa? Dengan konsekuensi semuanya harus sesuai protokol. Iya, ya. Tapi latihannya mandiri dong waktu COVID. Ya, waktu itu kita latihan mandiri, dipantau melalui grup WA aja dengan pelatih. Kita laporan istilahnya setiap hari Ya. latihan. Ya, jadi begitu ya. Waktu COVID, atlet Tabanan, atlet Bali dan mungkin semua di Indonesia juga mandiri ya latihan Iya, di betul rumah sekali. dan itu juga kita pantau jarak jauh lah ya. Ya. Baik, saya lanjut sedikit nih. Teman-teman di studio ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada nanti ya. Saya tanya nih tadi Wahyu cerita di samping jadi atlet sudah kerjanya di mana? Yang sekarang kerja di Disdikpora Provinsi Bali. Oh, mantap itu. Oh, jadi itu apa? Semacam boleh katakan apa penghargaan juga ya? Ya, kebetulan kemarin selesai PON ditawarin kerja di sana. Ya Oh, udah. waktu respon Papua. Ya, betul sekali. Ya, begitu teman-teman. Jadi atlet-atlet berprestasi di Tabanan Bali ini memang pemerintah sudah memberikan perhatian, mengupayakan lah ya jalur-jalur tertentu khusus sebagai ya mungkin tetap saja sesuai Iya. prosedur tapi ada sisi penghargaan Ya. reward ya terhadap atlet berprestasi khususnya tingkat nasional, apalagi bisa tembus internasional Iya. nih kayak Wahyu ya. Jadi udah bekerja, udah tamat. Nah tadi kan katanya saya dengar punya usaha ya. Usaha. Nah ini menarik ini karena begini ya, banyak atlet yang mereka saat masih produktif. Nah saat produktif dia mungkin bisa juara, mendapatkan hadiah, mendapatkan bonus itu oke lah, masih ada ini ya, aman ya. Tapi secara inilah income misalnya itu sah ya. Tapi ketika mereka sudah tidak produktif, anggaplah pensiun ya, apalagi karena sakit cedera, sehingga harus berhenti menjadi atlet. Menurut Wahyu penting tidak atlet-atlet itu menekuni, mempelajari dunia usaha, sebut sajalah ekonomi kreatif lah. Benar. Penting nggak itu ya? Kalau itu sih menurut saya pribadi penting ya, karena kan tidak semua atlet terlahir dari keluarga yang mampu gitu Pak. Jadi kebanyakan atlet itu pasti memiliki latar belakang ekonominya yang kurang gitu. Jadi pasti mereka termotivasi. Kita tidak bisa memungkiri ya, uang itu pasti salah satu untuk motivasi seorang atlet untuk merubah masa depannya, merubah keluarganya gitu. Contohnya saya terlahir ya di keluarga yang pas-pasan lah. Dari situ saya
berpikir gimana caranya bisa merubah semuanya itu. Salah satunya ketika saya dapat bonus, saya harus benar-benar bisa memutar bonus itu untuk menjadi sebuah income buat saya. Wah, ini menarik nih, tidak menarik. hanya sekedar bonus dan hura-hura udah segitu aja. Jadi karena hidup tidak hanya untuk hari ini aja, Pak. Wah, ini menarik ya buat teman-teman, dan ini bukan hanya untuk teman silat nih, untuk semua atlet ya. Wahyu cerita dia mendapatkan bonus karena meraih medali emas di event PON di mana-mana lah misalnya, itu diolah kembali untuk usaha produktif. Benar. Dan itu sudah menjadi kajian yang mendalam ya. Bukan sekadar ikut-ikutan, tapi wah menarik ini, jarang-jarang ada atlet yang masih produktif sudah mikirin masa depan gitu misalnya ya. Ini penting ya, tidak hanya atlet semua. Jadi bonus-bonusnya dipakai usaha gitu ya, modal usaha lah. Bonusnya kita putar buat usaha. Kebetulan saya dari lama udah menekuni bidang konveksi untuk pakaian. Nah ini bagus nih, bagus. Kebetulan juga relasi di silat banyak, jadi nyambung jadinya usahanya. Teman-teman mau buat baju silat, jersey apapun, hubungi saya. Di situ udah mulai berkembang dan jadi income buat saya. Dan banyak peluang sebenarnya yang bisa digali. Memang pernah dalam sebuah seminar, atlet-atlet berprestasi itu maaf ya, mungkin lebih tepat diarahkan ke sektor kewirausahaan yang terkait dengan aktivitas keolahragaannya. Betul. Jadi tidak mesti harus diangkat jadi pegawai negeri begitu. Banyak juga yang bingung ya. Setelah diangkat jadi pegawai negeri, biasa latihan di lapangan, disuruh duduk di belakang meja birokrasi. Nah ini menjadi bingung ya. Benar, nah ini contoh yang bagus ya. Ini nanti kita coba gali lebih dalam bagaimana memformulasikan konsep-konsep pengembangan usaha ekonomi kreatif yang berbasis olahraga ini ya. Nah Wahyu ini salah satu contohnya ya. Baik, apa tadi usaha sudah ya. Ini kan oke. Pasti setiap orang tadi sudah disinggung sama Wahyu, setiap orang punya impian, punya harapan begitu ya. Nah, harapan ini kan banyak nih. Nah, tadi Wahyu sudah bekerja, sudah masih aktif di dunia olahraga. Apa nih harapan jangka pendeknya apa nih? Mungkin beberapa tahun ke depan ada nggak? Harapan saya pertama untuk khususnya olahraga di Tabanan. Semoga olahraga di Tabanan itu bisa semakin berkembang ke depannya untuk tidak hanya di cabang tidak hanya di Porpro saja, bahkan ke nasional sampai ke internasional. Karena kan tidak sedikit atlet-atlet Tabanan yang go internasional gitu. Semoga untuk junior-junior atau adik-adik bisa lebih giat lagi berlatih, saling menjaga kekompakan dengan pelatih untuk meraih prestasi gitu aja. Iya, bagus itu ya. Kemarin kan pas pembukaan ini, pas pembukaan kejuaraan pencaksilat Piala Bupati Tabanan 2023, Wahyu ini sempat ditanya loh, sempat ditanya sama Bapak Bupati Tabanan, karena kami juga dari KONI sempat cerita kepada beliau bahwa pencaksilat Tabanan punya atlet-atlet yang sudah go nasional dan internasional. Nah ini harapan Wahyu kepada Pak Bupati ini ada nggak ya, sebagai teman, sebagai beliau sebagai pimpinan daerah? Ada nggak, kan harus slow ya, slow santai nih, santai. Ada nggak? Kalau saya sih untuk ke Bupati gitu, sampai sekarang kita jujur saya di Tabanan masih nyaman di Tabanan karena salah satu saya sebagai atlet diperhatikan di sini gitu. Biarpun kalau dibandingkan tentang materi jauh lebih besar dari luar kabupaten lain. Kabupaten lain, tapi kan kabupaten lain belum tentu bisa menspesialkan saya seperti di Tabanan seperti itu. Nah ini berarti sejalan dengan kita bangga jadi orang Tabanan. Betul sekali. Bangga jadi orang Tabanan, istilahnya jelemelah bumi gelah gitu ya. Benar. Wah ini ternyata dari tagline itu kita sebenarnya tidak sekedar tagline bangga jadi orang Tabanan. Dari situ bisa kita lihat lebih mendalam tentang sejarah Tabanan, tentang sejarah kota Tabanan dan sejarah pemerintah Tabanan kan gitu ya. Benar sih. Etnografinya kita bisa pelajari. Jadi itu tadi memang sempat ditanya dan beliau cukup perhatian kemarin saat memberikan sambutan langsung disebut ya. Betul. Nah itu sebuah perhatian yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti Bapak Bupati juga mendengar ya. Mendengar ini kan harapan anak-anak Bapak lah gitu ya. Biasalah kita merengek-rengek sedikit nggak masalah ya. Nah ini saya lupa nanya, ini dari tadi saya nanya, kejuaraan sudah, bekerja sudah, kuliah sudah punya pacar belum?
Pacar sudah Maret. Oh sudah ya. Februari ini Pak ya. Iya. Berarti harapannya tadi itu ya dalam waktu dekat masuk. Habis PON apa sebelum PON? Sebelum PON. Wakil. Nah ini menarik. Tidak apa-apa. Wahyu yang penting sudah sukses di bidang olahraga, sudah mulai terinspirasi membangun usaha, dan terakhir tentunya ini pasti punya cita-cita ya. Ada yang jelas sudah punya pacar, kapan nikahnya kita tunggu tanggal mainnya ya. Kita tunggu tanggal main, nanti undang aja ya. Siap. Nah, ya baik, itu saja bincang-bincang kita. Kayaknya di studio juga senyum-senyum saja, nggak ngasih pertanyaan. Boleh loh. Itu yang di pojok gimana tuh? Ada? Oh ya, cukup ya. Ya cukup nih. Kayaknya kita cukup saja ya. Kita yang jelas bincang-bincang kita tidak selesai hari ini ya. Kita bisa lain hari dan pasti dalam topik yang berbeda dan lebih menarik ya. Baik teman-teman Semeton Tabanan, Semeton Bali dimanapun berada, demikian bincang-bincang saya dengan Wahyu Rihartanagiri asal desa Belayu ya. Marga Tabanan. Nah itu bincang-bincang hari ini dan saya kira cukup dulu karena tentu Wahyu masih banyak acara yang akan diikuti. Tadi mungkin tidak ini ya setelah siang, setelah makan siang beliau akan masih meneruskan perjalanan untuk tugas-tugas yang berbeda. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Saya akhiri bincang-bincang keolahragaan pagi hari ini bersama Wahyu, dan sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Kita salam olahraga dulu ya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga di Tabanan Sport Podcast.